Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Di hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 ini, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, lebih keselamatan, dan lebih keselamatan dunia akhirat. Kita sudah masuk ke pertemuan 8 kalau tidak salah. Pertemuan 8. Jadi pertemuan 8 sampai pertemuan 14 akan dihandle oleh teman-teman untuk melakukan presentasi dengan materi yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nanti kita berdiskusi tentang materi-materi sebagai bekal teman-teman untuk mengajarkan matematika di sekolah dasar. Untuk UTS, Bapak sudah berikan nilainya ke pihak kampus. Jadi kalau pihak kampus sudah menginput, mungkin udah ada di sistem yang sudah ditentukan. Nanti teman-teman silakan lanjutkan presentasinya. Nanti kewajibannya adalah presentasi, lalu mengerjakan tugas, lalu UAS nanti di bulan Mei, seperti itu. Ya, Bapak silakan kepada moderator untuk memimpin proses presentasi dan diskusi ini. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Taufik atas pembukaan dari pertemuan kali ini. Alhamdulillah, Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Winnie Dwiria, NPM 2050-660. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 1, di mana anggota kelompok 1 yaitu Adisti Dipa Nurrahman dengan NPM 2050-60063, Anis Seliana dengan NPM 2050-60061, Sinta Puspita Dewi dengan NPM 2050-60062, Dewi Amalia Rahman dengan NPM 2050-60072, Nurwulan dengan NPM 2050-60059, dan saya sendiri Winnie Dwiria dengan NPM 2050-60060. Adapun rangkaian kegiatan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi dari kelompok 1, kemudian sesi tanya-jawab, di mana sesi tanya-jawab ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sesi pertama terdiri dari 3 pertanyaan, dan sesi kedua yang terdiri dari 2 pertanyaan. Kemudian acara selanjutnya yaitu penambahan materi dari Bapak Taufik, dan yang kelima kesimpulan sekaligus penutup kegiatan pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama memulai pertemuan ke-8 ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, penyampaian materi dari kelompok 1. Kepada Sinta Puspita dipersilakan untuk men-screen. Baik, jadi di sini kami akan membahas tentang
pengertian garis dan sudut. Yang pertama yaitu pengertian garis. Garis adalah deretan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang pada kedua arah. Dengan kata lain, garis merupakan kumpulan titik-titik yang tak terhingga banyaknya. Garis juga merupakan bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Di sini, garis hanya mempunyai satu dimensi saja, yaitu dimensi panjang. Adapun garis mempunyai 3 jenis, yaitu garis lurus, garis lengkung datar, dan garis ruang. Garis lurus merupakan garis penghubung terpendek antara dua titik yang tidak bertepatan. Garis lengkung datar merupakan garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus atau menyiku, dan semua titik-titiknya terletak pada sebuah bidang datar. Dan yang ketiga yaitu garis lengkung ruang. Garis lengkung ruang merupakan garis lengkung yang terletak di dalam ruang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anis Seliana. Kepada Anis, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Liana dengan NPM 20506061. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis terletak pada satu bidang dan tidak akan pernah berpotongan walaupun diperpanjang. Pada gambar di bawah, garis M sejajar dengan garis N. Dapat ditulis M, dua garis miring N. Selanjutnya. Garis berpotongan. Jika dua buah garis mempunyai titik potong atau titik persekutuan, maka dua buah garis disebut berpotongan. Seperti gambar di bawah, garis M berpotongan dengan garis N. Jika titik potong kedua buah garis membentuk sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut dapat dikatakan berpotongan tegak lurus, serta dapat ditulis M tegak lurus N. Garis berimpitan. Dua buah garis dikatakan berimpitan jika kedua garis tersebut saling menempel dan searah, sehingga memiliki tak hingga titik persekutuan. Oleh karena itu, dua garis yang berimpitan terlihat seperti hanya satu garis. Adapun garis berimpitan dapat kita lihat ketika posisi jarum panjang dan jarum pendek pada jam menunjukkan pukul 12. Selanjutnya, bersilangan. Jika dua buah garis tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang, maka kedua garis tersebut dikatakan bersilangan. Nah, dari gambar di atas dapat terlihat bahwa garis EH bersilangan dengan garis AB. Garis vertikal dan horizontal. Garis horizontal adalah garis yang bergerak melintasi halaman mulai dari kiri menuju kanan ataupun arah ke kiri dari kanan ke kiri. Dan bisa juga dari barat menuju ke timur dan sebaliknya dari arah timur ke barat. Sedangkan garis vertikal adalah garis yang bergerak dari atas menuju ke bawah dan sebaliknya dari bawah menuju ke atas. Bisa juga dari utara menuju ke selatan dan sebaliknya dari selatan menuju ke utara. Baik, selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Sinta Puspita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana membedakan garis vertikal dengan garis horizontal, yang dimana di sini terdapat sebuah bangun ruang yang bernama kubus. Kubus yang terdiri dari 6 persegi, yang kubus ini bernama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dan di sini terdapat sebuah contoh untuk membedakan garis vertikal dan horizontal. Contohnya seperti yang kita lihat bersama di sini, di tulisan ini ada garis AB, ini disebut garis horizontal. Bisa dikatakan garis horizontal adalah garis yang mendatar gitu kalau dalam bahasa kitanya.
itu garis AB dan dengan garis DC. Lalu garis yang kedua, garis EA dengan garis FB disebut garis vertikal. Bisa dikatakan kalau dalam bahasa kita garis vertikal ini garis yang menurun seperti itu. Ini garis AB dan ini garis DC yang dinamakan garis horizontal yang seperti mendatar, dan ini garis EA dengan garis FB inilah yang disebut garis vertikal. Bisa dikatakan kalau mungkin dalam teka-teki silang yang menurun. Begitu. Selanjutnya, saya membacakan tentang sudut. Sudut dalam geometri adalah besaran rotasi ruas garis satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang peraturan, sudut dapat pula diartikan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Besar sudut pada lingkaran 360 derajat. Untuk mengukur sudut dapat digunakan busur derajat. Di sini saya punya busur derajat yang seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Ini busur derajat yang sudah tidak ada angka-angkanya karena sudah dibeli udah lama banget. Dan selanjutnya sudut adalah istilah yang sangat penting dan memiliki beberapa definisi. Yang pertama, bentuknya terbuat dari dua garis lurus yang bertemu di sebuah titik. Yang kedua, membuat jarak di antara dua garis tersebut. Yang ketiga, jumlah ukuran dua jarak pada busur. Dan yang keempat, titik sudut adalah kedua garis itu akan membentuk sebuah sudut. Terima kasih. Kemudian, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dewi Amalia. Kepada Dewi, saya persilahkan. Baik, di sini saya Dewi Amalia Rahman dengan NPM 205060072. Di sini saya akan membacakan tentang nama-nama sudut. Menurut ukurannya, sudut dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sudut nol derajat. Sudut nol derajat adalah sudut yang tidak memiliki jarak antara kedua garis. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang lebih dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang 90 derajat. Yang keempat, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih dari 90 derajat sampai tetapi tidak sama dengan 180 derajat. Yang kelima, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarannya 180 derajat. Lanjut. Yang kedua, menurut lokasi. Menurut lokasi, sudut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang memiliki titik sudut yang terletak di tengah lingkaran. Yang kedua, dua sudut bersebelahan adalah sudut yang memiliki titik sudut yang sama dan satu bagian sisi yang sama. Yang ketiga adalah dua sudut berseberangan. Dua sudut berseberangan adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang lurus menyilang dan selalu sama. Macam-macam sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, yang ketiga sudut tumpul, dan keempat sudut refleks. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adisti Dipa. Kepada Adisti, saya persilahkan. Baik, saya Adisti Diva dengan NPM 205060063. Di sini saya akan menjelaskan sudut siku-siku dan sudut lancip. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Sehingga jika diukur dengan busur derajat, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Lalu ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari sudut siku-siku, sehingga besar sudut lancip kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul dan sudut refleks. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku, sehingga besar sudut tumpul adalah 90 derajat. Sedangkan sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Baik,
Terima kasih kepada kelompok 1 atas pemaparan materinya tentang sudut dan garis. Nah, kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab, di mana sesi pertama terdapat 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada kelompok yang ingin menanya, dipersilahkan dengan nama dan NPM yang lengkap. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan nama dan NPM-nya. Perkenalkan, nama saya Sophia Rahmatila Ijati, NPM 2050673. Izin bertanya, berikan contoh sudut dan garis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kemudian penanya selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Lisnawati, NPM 205060009 dari kelompok 6. Menurut kelompok kalian, jelaskan bagaimana metode pembelajaran tentang sudut dan garis sudut yang mudah disampaikan dan dapat dipahami oleh siswa sekolah dasar. Terima kasih. Kemudian, untuk pertanyaan yang terakhir pada sesi pertama ini, apakah ada yang ingin bertanya?
Untuk tadi yang sudah bertanya, dimohon pertanyaannya untuk ditulis kembali di chat box. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Julia Aprianti dengan MPM 2050680, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, tadi kan di sudut tumpul dan sudut refleks itu secara kelihatannya itu sekilas sama gitu ya bentuknya. Gimana cara membedakannya dan gimana cara mengajarkannya kepada anak murid, kepada siswa kalau sudut tumpul dan sudut refleks itu berbeda? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Sophia yang bagaimana, untuk pertanyaan dari Sophia, apa saja untuk pertanyaan dari Sophia tentang contoh sudut dan garis dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh Adisti Dipa. Kepada Adisti, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia. Berikan contoh sudut dan garis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sudut siku-siku, contohnya ada buku dan bingkai foto. Untuk sudut tumpul, ada laptop yang terbuka, lalu pintu kulkas yang dibuka penuh. Untuk sudut lancip, ada jam yang menunjukkan pukul 1, dan ujung pensil. Untuk contoh garis dalam kehidupan sehari-hari, ada penggaris dan sumpit. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih, Adisti. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara, yaitu metode apakah yang cocok untuk digunakan pada materi tentang garis dan sudut untuk siswa sekolah dasar. Menurut kelompok kami, metode yang cocok untuk menjelaskan tentang materi, sudut, dan garis adalah dengan menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan
metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan langsung secara objek atau cara melakukan sesuatu sehingga dapat mempelajarinya secara proses. Misalnya, apabila belajar tentang sudut, kita bisa menjelaskan dengan membawa contohnya langsung seperti gambar atau bangun ruangnya. Kelebihan dari metode demokrasi ini yaitu siswa dapat memahami bahan pelajaran sesuai dengan objek yang sebenarnya. Kemudian, siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu pada dirinya. Kemudian, siswa juga dapat melakukan pekerjaan berdasarkan proses yang sistematis dan dapat mengetahui hubungan yang struktural atau urutan objek. Dan siswa dapat melakukan perbandingan dari beberapa objek. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Apabila ada tambahan dari kelompok lain, saya persilahkan. Bagaimana, Tiara? Apakah sudah jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Wina. Assalamualaikum kepada moderator. Saya mau jawab pertanyaan dari Julia Aprianti. Tadi pertanyaannya, cara membedakan sudut tumpul dan refleks dan bagaimana cara mengajarkan kepada siswa SD bahwa sudut tumpul dan refleks itu berbeda. Jadi begini, sudut itu terdiri dari sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan ada sudut refleks gitu. Ada terdiri dari 4 sudut. Lancip, siku-siku, tumpul, dan refleks. Yang membedakannya besar sudutnya. Kalau sudut lancip, sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku 90 derajat pas. Sudut tumpul memiliki besar sudut di atas 90 derajat. Sedangkan sudut refleks besar sudutnya lebih dari 180 derajat. Kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak SD dengan kalau seperti guru-guru matematika SD dan lain sebagainya, mereka kepada anak-anak SD itu anak-anak gitu. Coba misalkan besok gitu, bawa busur derajat gitu. Seperti itu, bawa busur derajat. Nah, kita akan membuat sudut sudut lancip misalkan atau sudut siku-sikun. Besok kita akan menggambar sudut tersebut gitu dengan busur derajat itu gitu.
Adapun kalau misalkan sudut refleks yang dimana lebih dari 180 derajat, karena busur ini kan hanya 180 derajat kan ya. Kalau lebih dari 180 derajat itu bisa dikatakan misalkan sebuah lingkaran yang tadi saya sebut, lingkaran yang tadi kami jelaskan 360 derajat, berarti itu artinya lebih dari 180 derajat. Ya itulah gitu, besar lebih dari 180 derajat, seperti halnya sebuah lingkaran yang besarnya 360 derajat, yang itu yang mungkin bisa dikatakan sebagai sudut refleks gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Sinta atas jawabannya. Apabila kelompok lain ingin menambahkan jawaban yang diberikan oleh Sophia, Tiara, atau dari Julia tadi, kelompok kami persilahkan. Jika tidak ada tambahan lagi, maka dibuka sesi kedua, yaitu dengan 2 pertanyaan. Kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyebutkan nama dan NPM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fradiska Galuandira dengan NPM 2050657 dari kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana cara peningkatan kemampuan siswa dalam memahami sudut dan garis sudut? Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan, sambil menunggu jawaban dari kelompok 1, kepada kelompok lain jika ingin menjawab juga, saya persilahkan.
Baik, untuk pertanyaan dari Pradiska tadi akan dijawab oleh Ulan. Kepada Ulan, saya persilakan. Nah, dalam pembelajaran garis dan sudut, melibatkan aktivitas guru dan siswa secara maksimal. Siswa aktif melakukan penemuan dan guru aktif memberi bimbingan secara bertahap dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa melakukan proses penemuan. Pada proses pelaksanaannya, siswa juga mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaannya, pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. Nah, bisa dengan cara mempraktekkan dengan mereka membuat sebuah garis sudut dan lain sebagainya. Apakah cukup? Baik, cukup. Terima kasih, Wulan. Ya, sama-sama. Baik, untuk sesi pertanyaan yang kedua sudah selesai. Di sini saya akan baik, untuk sesi pertanyaan 1 dan kedua sudah selesai. Kemudian penyampaian materi atau tambahan materi dari Bapak Taufik. Kepada Bapak Taufik, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Wine Dwiria sebagai moderator pada presentasi kelompok 1 ini. Ini dari materi ini. Bisa terdengar suara Bapak? Bisa terdengar suaranya? Bisa, Pak. Oke. Yang mesti teman-teman pahami dalam materi ini adalah adalah pengertian dari garis dan sudut itu. Pertama, harus hafal pengertiannya. Dan yang kedua, teman-teman harus paham gitu dari pengertian garis dan sudut. Walaupun kita ketahui bahwa tidak ada yang mutlak, tidak ada yang pasti dalam pengertian garis dan sudut seperti itu. Tapi mesti dipahami karena ketika teman-teman mengajarkan tentang garis dan sudut, itu akan menjadi dasar bagi siswa sekolah dasar dalam memahami geometri lainnya. Nah, itu. Dari garis dan sudut itu akan nanti akan memahami geometri lainnya, bangun ruang. Nanti banyak sekali bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung. Seperti itu. Jadi minimal harus memahami dulu dari pengertiannya. Kemudian, yang kedua harus diketahui juga oleh teman-teman, prasyarat dalam penentuan sebuah garis. Seperti itu. Jadi garis, terbentuk, dia terbentuk dari 2 buah titik. Misalkan titik A dan titik B ditentukan, kemudian ditarik sebuah garis lurus. Maka akan terbentuk sebuah garis. Garis dia tak terbatas, makanya dalam menentuan garis biasanya ujung-ujungnya suka ada tanda panah. Itu menunjukkan bahwa garis itu tak terbatas. Kemudian ketika sudah
bisa mengajarkan tentang pengertian garis, gitu. Kemudian prasyarat sebuah garis, bahwa dia terbentuk di dua buah titik yang dihubungkan, lalu mampu menggambarkan, menggambarkan bagaimana garis dengan penggaris, seperti itu. Yang selanjutnya adalah memberi nama. Harus mampu memberi nama dari garis itu. Kita ketahui dalam pemberian nama dia ada dua. Misalkan titik A adalah kita kasih nama 1.1, kita kasih nama A. Titik 2 misalkan B. Maka biasanya kan garis AB ada A dan B di atasnya ada tanda garis. Kayak tanda topi seperti itu, garis AB. Oke, Bapak izin share screen mungkin ya, supaya lebih ini. Terlihat nggak share screen Bapak? Terlihat? Halo? Bapak. Terlihat, Pak. Nah, misalkan ini titik A. Ini titik B, misalkan ya. Ini A, ini B, misalkan. Ya, ambil aja sebuah garis. Nah, harusnya garis lurus dia. Nah, seperti ini, misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah garis. Ini menunjukkan bahwa garis itu tak terhingga. Seperti itu. Nah, nanti, yaitu selanjutnya adalah menentukan penamaannya. Misalkan ini K, misalkan. K. Jadi bisa misalkan garis A, B. Nah, penamaannya gitu kan ya. Nah, tak kasih aja tanda ini. Nah, ini kan. Ini menunjukkan garis A, B. Ini harusnya lurus. Garis AB. Atau dia biasanya adalah menggunakan satu huruf kecil, misalkan garis K, misalkan. Nah, gitu. Jadi bisa garis AB ini dibacanya garis AB atau menggunakan huruf kecil garis K. Nah, itu adalah penamaan dari penamaan dari garis seperti itu. Jadi boleh dengan cara seperti ini, garis AB atau dengan garis K dengan huruf kecil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah mampu menentukan garis, menggambarkan, lalu memberi nama pada garis itu dengan simbol, nah, baru nanti pengertian garis itu sebenarnya tidak ada yang mutlak. Nah, gitu. Karena dia tidak memiliki definisi, tapi untuk mempermudah seperti itu, untuk mempermudah dalam mempelajarinya, ada istilah yang tidak formal. Ini istilahnya tidak formal, pengertian yang tidak formal seperti itu. Nah, biasanya tadi yang disebutkan oleh yang presentasi tadi, garis yang didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik atau himpunan titik-titik yang berjejer, dia berjejer saking banyaknya, dia berjejer dan terhubung, saling terhubung antara titik satu dan titik lain. Jadi dia tidak terputus. Nah, itu pengertian tidak formal. Tidak formal. Seperti itu. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari ada yang bertanya seperti itu, Pak, apa contoh katanya garis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, banyak sekali penerapan garis dalam kehidupan sehari.
Banyak sekali bentuk geometris yang kita bisa temukan yang menerapkan konsep garis dalam pembuatannya. Lalu mempelajari persamaan garis, menerapkan konsep garis, lalu dia memvisualisasikan garis dalam bidang kartesius, seperti itu. Misalkan Bapak punya kabel, misalkan konsep garis, misalkan punya kabel. Nah, kayak gini konsep garis. Seperti itu. Lalu dalam pendesainan rumah, pendesainan bangunan, itu banyak menggunakan konsep garis. Seperti itu. Atau dalam menggambar, seperti itu. Atau dalam misalkan aplikasi Google Map, itu menggunakan konsep garis. Misalkan pemetaan peta, pemetaan dunia, dia menggunakan konsep garis. Banyak sekali penggunaan konsep garis yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, ketika siswa sudah paham itu garis, gambarnya sudah paham, kemudian pengertiannya sudah paham walaupun secara informal, lalu mulai ke sudut. Seperti itu. Mulai ke sudut. Apa itu sudut? Seperti itu. Bagaimana penulisan sudut? Bagaimana menggambarkan sudut? Perlahan-lahan. Jadi mengajak anak SD perlahan-lahan. Dimulai dari hal-hal yang nyata. Dari benda-benda nyata. Kemudian kita arahkan, kita giring pemikirannya ke hal-hal yang lebih abstrak. Jadi berupa ide. Jadi kan ketika Bapak bilang sudut, kan kalian udah kebayang. Oh, udah kebayang. Sudut ini seperti ini. Kalau anak sekolah dasar kan enggak. Karena dia mungkin istilahnya juga baru mendengar, kemudian gambar juga baru melihat, jadi perlahan-lahan. Jadi proses berpikir kita dalam mengajarkan matematik kepada sekolah dasar harus diturunkan sesuai dengan perkembangan berpikir siswa. Kalau Bapak mengajarkan teman-teman kan mudah. Karena teman-teman kan sudah kebayang. Ketika Bapak bilang garis, oh udah kebayang. Bilang sudut, kebayang. Nah, mereka kan nggak kebayang. Masalahnya mereka belum mendengar istilahnya, belum melihat gambarnya. Makanya kita perlahan-lahan, santai saja. Jangan terlalu terburu-buru, nikmati setiap langkah kalian mengajar. Jangan, jadi soal paham tidak paham, itu mah urusan pribadi siswa masing-masing. Nah, yang penting kita mengajarkan dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi jangan berpikir siswa harus paham dengan materi. Ya ada yang cepat, ada yang lambat. Nggak bisa kita paksakan. Siswa sekelas harus paham dengan cepat. Enggak. Enggak. Itu bukan tugas kita, itu di luar kemampuan kita. Karena kan setiap siswa mempunyai istilahnya langit-langit matematika sendiri. Langit-langit kemampuan berpikir masing-masing. Nah, tugas kita adalah mengajarkan dengan baik dan benar, dengan konsep yang benar, dengan cara yang benar. Jadi kita nggak terlalu beban. Jadi guru nggak terlalu beban. Misalkan Bapak ngajar nggak terlalu beban. Bapak mah yang penting baik, benar. Soal paham itu kan di luar kemampuan Bapak. Soal kalian paham dengan cepat, tidak cepat. Dan pada suatu saat, pada suatu waktu, siswa pasti paham. Siswa pasti paham. Seperti itu. Cuma momen pahamnya itu beda-beda. Ada yang langsung pada di kelas, ada yang di rumah. Oh iya, saya diajarkan oleh Bu Septi Amelia tentang sudut seperti ini. Oh ternyata seperti ini, jadi gitu. Itu di luar kemampuan kita kalau soal paham. Jadi kewajiban kita adalah mengajarkan dengan baik dan benar. Nah, sudut, biasanya dia dimulai dari dua buah sinar. Ajarkan juga sinar. Apa itu sinar? Misalkan gitu. Bagaimana penulisan sudut, lambang sudut itu bagaimana? Gitu. Lalu titik temunya bagaimana? Seperti itu. Lalu pelambangannya bagaimana? Misalkan, Bapak izin share screen.
Nah, ini kan ini. Ini bisa dihapus nggak? Clear or drawing. Oh gitu. Misalkan Bapak punya sudut. Sudut itu kan dibentuk dari sebuah sinar. Ini namanya sinar. Nah, sinar. Kalau sinar dia salah satunya dia punya titik tumpu, lalu dia tak terhingga ke sana. Ini namanya sinar. Ah, dua buah sinar. Nah, ini misalkan sudutnya. Ini walaupun jelek ya gambarnya, anggap saja ini lurus. Yang bertumpu pada suatu titik. Nah, ini sudut. Nah, jadi ada dua buah sinar yang dia bertemu pada sebuah titik. Ini namanya sudut. Seperti itu. Nah, ketika siswa nanti berarti teman-teman harus menyediakan garis, penggaris, harus menyediakan jangka, busur, seperti itu. Teman-teman harus bisa menggunakan. Banyak tutorialnya di YouTube, tinggal dilihat. Kalian beli penggaris yang bagus, busur yang bagus, lalu bagaimana menggunakannya. Kalau yang rajin, kalian buat tutorial menggunakan penggaris, tutorial menggunakan busur. Gitu. Kalian upload, kalian buat channel masing-masing, channel YouTube. Bapak juga kan gitu. Bapak juga buat channel YouTube. Jadi Bapak rekam pembelajaran ini, Bapak upload ke YouTube, jadi kan bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Misalkan bagaimana membuat busur yang baik dan benar, kalian buat. Seperti itu. Nah, sesudah teman-teman menggambar ini, nah, misalkan Bapak kasih nama, misalkan sudutnya sudut ABC. Misalkan kasih mana tadi teh? Nah, misalkan Bapak kasih nama ini A, ini B, ini C. Ada juga yang dia menamai, nah ini clear, gimana menghapusnya ini? Nah, misalkan, oh ini garis ada ternyata ya. Nah ini garis lebih bagus nih. Ternyata ada garis itu. Nah ini lebih bagus nih garis. Nah kayak gitu. Dia ada yang dia menggunakan theta. Theta ada nggak di sini? Nggak ada ya? Itu theta. Mana spotlight? Draw. Nah, theta. Ini. Mana ininya? Mana pensilnya ini? Pensilnya yang mana? Ini. Yang mana, Tin? Pensilnya yang mana? Bentar. Kesulitan cari pensilnya. Oh, ini. Nah, misalkan ini theta. Boleh theta, boleh alfa, boleh beta, boleh gamma. Apalagi? Banyak sekali yang bisa digunakan untuk ini. Misalkan ini sudut A, B, C. Nah, gitu kan. Dia dikasih sudut A, B, C. Boleh juga sudut theta. Nah, kalau di sini theta. Kalau di sini misalkan alfa, jadi sudut alfa. Gitu. Misalkan kalau di sini sudut beta, jadi sudut beta. Ajarkan juga ini lambang sudut, perlahan-lahan. Oh, ini lambang, ini dibacanya sudut. Seperti itu. Perlahan-lahan mengajarkan. Intinya kalian harus bahagia mengajarkan itu. Harus bahagia dulu. Jangan terburu-buru paham, jangan. Itu mah dampaknya aja ketika kita mengajar benar,
Ketika mengajar baik, siswa pasti paham, siswa pasti senang. Seperti itu. Nah, selanjutnya, sesudah siswa sudah mampu menggambarkan sudut, lalu sudah mampu mensimbolkan sudut ABC atau sudut beta kayak tadi. Berikan pengertian. Nah, pengertian sudut. Nah, kita ketahui bahwa sudut itu adalah tersusun dari dua buah sinar garis yang mana dia bertemu pada satu titik. Sinar garis. Kemudian, nah, ada bagian-bagian sudut. Ada sinar garis atau kaki sudut, ada titik sudut. Sinar garis atau kaki sudut, ada titik sudut. Nah, ada sinar garis atau kaki sudut. Nah, ini namanya adalah ini sinar garis. Ini sinar garis. Nah, ini sinar garis. Ini jambah sama, ini juga sinar garis. Ini juga sama sinar garis. Ini juga sama sinar garis. Ini titik sudut. Ini titik sudut yang ini nih. Nah, ini titik sudut. Ini titik sudut. Jadi bagian-bagian sudut ada atau disebut juga kaki sudut. Nah, yang ini sinar garis juga nama lainnya adalah kaki sudut. Nama lainnya kaki sudut atau KS, kaki sudut. Seperti itu. Nama lainnya kaki sudut. Seperti itu. Ini juga kaki sudut. Jadi dia sudut itu mempunyai dua buah sinar garis atau kaki sudut dan juga punya sudut, titik sudut. Seperti itu. Jadi itu bagian-bagian. Bagian-bagian dari garis. Seperti itu. Jadi, Bapak ulangi lagi, pengertian sudut adalah dia adalah terbentuk dari dua buah sinar garis. Nah, dia ada titik tempuh, lalu dia menuju tahingga, ada tanda panahnya, dan dia bertemu dalam satu titik. Oke, selanjutnya, ketika teman-teman sudah mengajarkan bagaimana mengajarkan sudut, menggambarkan sudut, lalu menentukan pengertian sudut. Selanjutnya adalah jenis-jenis sudut. Tadi sudah dilihat, Bapak sudah dengar. Kalau sudut, ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, ada sudut lurus, ada sudut refleks. Nah, itu juga sebenarnya materinya nggak terlalu sulit. Matematika STT nggak terlalu sulit mengajarkannya. Tapi yang sulit adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada siswa, yang notabene siswa masih berpikir konkret. Harus ada benda nyata. Nah, tadi kan sudah lihat bahwa sudut lancip, dia adalah sudutnya 0 sampai 90 derajat. Nah, jadi, kalau sudut lancip, nah dia, misalkan ini sudut lancip. Nah, sudut lancip misalkan. Nah, sudut lancip misalkan. Oke. Ini tuh gimana kalau dia ingin langsung ke teks ya? Ke pensil. Ada yang tahu nggak? Ini kalau ingin kita udah menggunakan ini, terus dia ingin ke pensil gimana dia? Klik yang mana?
Ondo, Steply, Rido, Eraser, Spotlight, Stem, Draw, Text, Select. Nah, ya tetap dia harus di stop screen aja. Nah, ini belum tahu juga. Nah, misalkan ini adalah sudut. Nah, seperti itu. Nah, ini sudut lancip. Jadi sudut lancip, misalkan ini Bapak kasih ini beta. Misalkan sudut beta. Sudut beta dia adalah lancip. Lancip. Jadi beta dia lebih besar dari 0 derajat dan dia kurang dari 90 derajat. Nah, gitu. Jadi si sudut beta ini dia kurang dari 90 derajat. Jadi dia mulainya dari 89,99999 gitu. Jadi 90-nya nggak masuk ke interval si beta ini. Karena kalau dia 90-nya masuk, betanya sama dengan 90 derajat, maka dia berubah menjadi sudut siku-siku. Seperti itu, hati-hati. Nah, jadi teman-teman harus pahami apa bedanya kurang sama kurang dari atau sama dengan. Lebih besar atau lebih besar di atau sama dengan. Ini dia dua makna, kurang dari atau sama dengan. Ini kalau yang ini mah. Ini lebih dari atau sama dengan. Nah, harus tahu ini bedanya kurang dari, ini bacanya kurang dari atau sama. Jadi kalau di sini misalkan Bapak ini kasih gini, ini ada kemungkinan si betanya dia sama dengan 90 derajat. Nah, sama dengan, sedangkan kita ketahui kalau sudut dia membentuk 90 derajat, dia membentuk sudut siku-siku. Nah, itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Makanya di sini dia ini. Nah, dia seperti itu. Dia kurang dari 90 derajat dan betanya lebih dari 0 derajat. Jadi dia dimulai dari 0,0001 misalnya. Kalau sudutnya 70 lancip, 60 lancip karena dia berada dalam 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, penghubungnya ini. Ini bacanya gini ini. Beta atau sudut beta ini kalau di alfa atau sudut beta nah, ini seperti itu. Nah, kalau dia misalkan, nah ini gimana dia supaya kalau dia misalkan sudut siku-siku, misalkan sudut siku-siku, nah ini sudut siku-siku. Nah, harus tahu nih lambang sudut siku-siku bagaimana.
siku-siku. Lambang sudut siku-siku adalah dia ini. Nah, ada sikunya di sini. Nah, ini dia menyatakan bahwa ini siku-siku. Dia tepat 90 derajat. Seperti itu. Dia tepat 90 derajat. Gitu. Jadi ini misalkan beta, ini nggak bisa pakai lambang dia. Beta, dia di sini. Misalkan ini beta, jadi beta sama dengan 90 derajat. Itu misalkan ABC, sudut ABC sama dengan 90 derajat. Ini lambangnya gini. Ya, siku-siku. Seperti itu. Nah, kalau dia sudut tumpul, nah tumpul misalkan, sudut tumpul dia lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jadi 90 derajatnya nggak masuk dia. Jadi dia mulainya dari 90,001 misalkan. Gitu. Dan dia kurang dari 180 derajat. Misalkan 179,9999 gitu. Di antara itu. Maka lambangnya dia adalah lambangnya dia kayak gini. Lambangnya dia mana tadi? Nah, lambangnya dia kayak gini, lambangnya. Misalkan ini A, ini B, ini C, misalkan sudut ABC adalah 90 derajat. Nah, dia sudut siku-siku. Seperti itu. Kalau dia sudut tumpul, misalkan gini, misalkan gini dia, misalkan gini ya, misalkan. Nah, ini sudutnya, misalkan ini sudut B, C, D, misalkan. Kita tanda panah ujungnya. Jadi sudut, misalkan sudut B, C, D, gitu. Dia lebih besar dari 90 derajat dan dia juga lebih besar dari, kurang dari, mana eraser? Kenapa dia, Ando? Masih ada. Kenapa? Mana dia? Dia menghapus ini gimana? Ini. Dan dia nah, ketika dia sudah ini, gimana cara ininya ya dia? Oh, dia kena ini. Nah, dan dia bagaimana? Berarti dia lebih dari 90 derajat dan kurang dari Bapak 180 derajat. Sudut BCD. Kalau di sini misalkan sudut alfa, berarti sininya alfa. Gitu ya, dia tumpul. Jadi tumpul itu dia lebih besar dari 90 derajat dan sininya dan. Bacanya dan kurang dari BCD kurang dari 180 derajat. Oke, gitu. Dia berhubungan dengan sudut, lancip, siku-siku, tumpul. Kalau sudut lurus, dia 180 derajat. Lurus aja dia. 80 derajat sudut lurus. Nah, misalkan clear. Oh. Kalau sudut lurus ya lurus aja. Nih. Gitu. Terus dia
Format line wide erase spotlight apa yang dia? Draw text select ini apa nggak tahu dia bentuknya. Dia harus di stop script terus pelajari. Nah, misalkan dia, nah ini misalkan 108 ini sudutnya ini itu dia 180. Ini sudut lurus seperti ini sudutnya. Nanti pelajari bagaimana menggunakan busur derajat. Kemudian sudut refleks. Nah, kalau sudut refleks dia busur yang lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Seperti itu. Kalau hubungan sudut nanti siapa yang mau bahas? Ada nggak yang mencari hubungan sudut? Kelompok mana yang membahas hubungan sudut? Ada? Kelompok 2 mau bahas apa? Kelompok 2? Halo? Kelompok 2 mau bahas apa? Yang kelompok kenapa? Kelompok 2 membahas bangun datar, Pak. Oh, berarti ini harus dibahas berarti. Hubungan sudut udah dibahas belum tadi? Kayak sudut sehadap, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak sudah dibahas belum? Tadi sama kelompok 1 sudah dibahas belum? Belum berarti. Kalau diam berarti belum. Nah, hubungan antar sudut, nah ada istilah sudut sejajar. Jadi sudut sejajar itu adalah sudut yang sampai kapanpun dia tidak akan berpotongan. Sudut sejajar, seperti itu. Lalu, Bapak izin share screen aja, biar Bapak nggak nulis. Nah ini, Bapak ambil dari blog rumuspintar.com. Oke, hubungan antar sudut. Nah, jika ada dua buah, kelihatan nggak ini? Kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, Bapak tutup aja videonya ya biar nggak nge-lag. Jika ada dua buah garis, nah ini sejajar dia. Jadi kalau diperpanjang kapanpun dia tidak akan saling berpotongan. Lalu ada garis yang memotong salah satu garis, maka dia akan memotong garis ini juga. Nah, maka kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini garis A, ini garis B, misalkan ini yang memotongnya garis K. Misalkan. Maka akan ada hubungan yaitu sudut sehadap, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut bertolak belakang, sudut berpelurus, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Ini sebagai wawasan saja. Nah, gambar dulu dua buah garis ini, lalu ambil garis. Nah, mana saja yang termasuk sudut sehadap A1 dengan B1. Ini sehadap. Ini dengan ini A1 sama B1 dia sehadap. Mana lagi? A2 dengan B2 nah, dia sehadap. A3 dengan B3 dia sehadap. A4 dengan B4 dia sehadap. Seperti itu. Itu namanya sudut sehadap. Ada sudut dalam sepihak. Contohnya apa? A4 dengan B1. A4 ini dengan B1. Ini namanya sudut dalam sepihak. Jadi A4 dengan B1 ini namanya sudut dalam sepihak. Mana lagi?
A3, ini A3, sudut A3 dengan B2. Ini sudut dalam sepihak juga. Jadi sudut dalam sepihak ada dua, yaitu A4 dengan B1, A3 dengan B2. Itu namanya sudut dalam sepihak. Ada sudut luar sepihak, A1 dengan A4. Ini A1 dengan A4. Ini namanya sudut luar sepihak. A1 dengan A4. Ada lagi A2 dengan B3. Ini sudut luar sepihak. Seperti itu. Kemudian adalah juga sudut bertolak belakang. Misalkan A1 dengan A3. Nah, A1 dengan A3. Dia kan bertolak belakang. Mana lagi? A2 dengan A4. Bertolak belakang. B1 dengan B3. B2 dengan B4. Itu sudut bertolak belakang. Kemudian ada sudut berpelurus. Nah, dia mah membentuk 180 derajat. Mana saja yang berpelurus? A1 dengan A2. A1 dan A2 kalau dijumlahkan kan dia akan membentuk garis lurus. Itu 180 derajat. Mana lagi? A4 dengan A3. Mana lagi? A1 dengan A4. A2 dengan A3. B1 dengan B2. B4 sama dengan B3. Mana lagi? B1 dengan B4. B2 dengan B3. Itu sudut berpelurus. Yang keenam, sudut dalam berseberangan. Contohnya A4 dengan B2. A4 dengan B2. A4 dengan B2. Ini sudut dalam berseberangan. Ini dengan ini. Ya, sudut dalam berseberangan. Ada lagi A3 dengan B1. Ini sudut dalam berseberangan. Nah, nanti ada sudut luar berseberangan. A1 dengan B3. A1 dengan B3. A2 dengan B4. Ini sudut luar berseberangan. Gitu. Nah, latihan. A1 dengan B3 apa? A1 dengan B3. Hubungannya apa? A1 dengan B3. Hubungannya apa? Halo? Halo, bisa dengar suara Bapak? A1 dengan B3 hubungannya apa? Sudut luar berseberangan, Pak. Sudut luar dan berseberangan, betul. A3 dengan B1. A3 dengan B1 apa? A3 dengan B1. Ini dengan ini hubungannya apa? A3 dengan B1. Hubungannya apa? Sudut dalam berseberangan. A2 dan A4. A2 dan A4. Sudut apa? A2 dengan A4. Sudut bertolak belakang atau sudut perlawanan. B4 dengan A4. B4 dengan A4. B4 dengan A4 sudut apa? B4 dan 4. B4 dan A4 sudut apa? Sejajar. Yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap. Jadi A1 dengan B3 sudut luar berseberangan. A3 dengan B1 sudut dalam berseberangan. A2-4 sudut bertolak belakang atau berlawanan. B4 dengan A4 sudut sehadap.
Seperti itu. Nanti tinggal dihitung aja. Udah ya? Nah, gitu. Mungkin segitu. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Udah banyak sekarang di internet juga. Tinggal kalian mau membacanya seperti itu, mau menggambarnya, mau mengajarkannya seperti itu. Itu. Lalu satu lagi, kalian harus mampu menggunakan busur. Bentar, Bapak lihat dulu ya. Harus mampu menggunakan busur derajat. Banyak mahasiswa yang kesulitan menggunakan busur derajat. Bentar, Pak cari dulu. Penggunaan Daskama mudah kan, tinggal kalian searching di YouTube, banyak tutorial. Nah, kalau bisa kalian yang membuat tutorialnya sekarang. Jadi kalian bukan pengguna lagi, jadi bagusnya kalian yang membuat. Cek belajar buat channel YouTube, tutorial melipat kertas, menggunakan busur, tutorial apa aja. Seperti itu. Tutorial menggunakan busur derajat tuh, keluar aja. Hai guys. Oke, Bapak izin share screen ya sebelum Bapak tutup perkuliahan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengukur sudut menggunakan busur derajat. Simak terus. Busur merupakan alat yang digunakan untuk pengukuran besar sudut. Bentuknya seperti gambar ini. Nah, ini adalah bentuk dari busur derajat, di mana ada panel-panel yang ada pada busur derajat. Nah, kita lihat pada busur ini di lingkaran bagian dalam dan bagian luar ada deretan angka dan skala. Nah, sekarang coba kita lihat penempatan busur ketika kita akan mengukur sudut. Lihat ada bentuk T di tengah-tengah busur itu. Ada garis lurus, ya, ada tanda panah itu. Nah, itu adalah patokan untuk mengukur sudut dengan benar. Ada garis lurus yang akan kita tempelkan di salah satu kaki sudut. Demikian pun ketika sudutnya miring seperti ini, ya, kita mengikuti salah satu kakinya, busurnya itu ditempelkan seperti itu. Lihat T-nya
bagian tengah dari garis lurus pada busur. Nah, titik itu supaya kita bisa mengukur sudut dengan benar. Cara membaca dimulai dari 0 derajat ya, dari sebelah kanan ya, dan mengikuti deretan bilangan yang ada pada sisi lingkaran busur. Lihat tanda panah hijaunya. Ya. Bisa juga nanti dibaca dari sebelah kiri tergantung dari penempatan busur pada salah satu kaki sudutnya. Ini kebetulan sudutnya ke kanan, penempatannya itu di bagian kanan. Nah, kita harus hati-hati membaca skalanya karena seperti sudut ini tidak persis sama dengan garis-garis jari-jari yang mulai dari tengah titik T itu, titik yang berada di tengah-tengah pada garis lurus di busurnya. Itu tidak 30 derajat, bisa kita lihat pada gambar. Untuk presisinya kita harus melihat tanda pada lingkaran bagian luar yang skalanya 1 derajat. Nah, sekarang bagaimana penempatan busur untuk kedua sudut ini ya, sehingga kita bisa membaca skalanya dengan benar. Ya, penempatannya gitu. Nah, kalau penempatannya begitu, kita bacanya dari sebelah kiri, 0 derajat dari sebelah kiri. Demikian pun yang satu, ya penempatannya dari kanan dan cara membacanya juga dari sebelah kanan menggunakan 0 yang dari sebelah kanan. Lalu sudut yang tadi, yang pertama tadi besarnya berapa? Nah, yang ini ya bukan 30 derajat ya. Untuk presisinya kita lihat skala pada bagian luarnya seperti yang ditunjukkan dengan panah hijau. Nah, itu 30 ditambah berapa itu ya. Jadi besar sudutnya 35 derajat. Lalu berapa besar sudut yang ini? Lihat baik-baik. Kebetulan sudut ini kaki sudut pertamanya di garis lurus pada busur dan kaki sudut yang keduanya itu tepat di jari-jari sehingga kita bisa lihat langsung bahwa itu besarnya adalah 70 derajat. Nah, yang ini kita baca dari 0 sebelah kiri, besarnya 110 derajat. Lihat panahnya ya, besarnya 110. Sekarang kita lihat pembacaan sudut-sudut pada busur seperti gambar ini. Yang pertama sudut siku-siku ya 90 derajat. Lihat garis warna ungunya. Dan sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Lihat skala pada busur. Sekarang bagaimana besar yang 30 derajat? Ya, dibaca lingkaran angka di bagian luarnya dari sebelah kiri 30. 50 derajat ya.
120. Nah, itu dibaca dari bagian kiri karena sudutnya itu diapit dari sebelah kiri. Nah, ini sudutnya juga diapit dari sebelah kiri, besarnya 160 derajat. Yang warna merah itu. Oke, sekian saja penjelasan tentang bagaimana mengukur sudut menggunakan busur derajat. Mudah-mudahan dengan video ini menjadi pedoman. Nah, jadi teman-teman belajar ya, walaupun daring, kalian belajar bagaimana menggunakan busur derajat dengan baik dan benar. Beli busur belajar nggak murah, paling berapa? 3.000, 5.000, 10.000 ada. Gitu. Kalau kalian rajin buat tutorial seperti itu, upload ke YouTube, kalian punya channel sendiri, seperti itu nanti bermanfaat bagi kami. Oke, seperti itu dari Bapak. Udah ditutup belum tadi sama kelompoknya? Belum, Pak. Belum, ya udah Bapak kembalikan lagi ke moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik atas penambahan materinya tentang sudut dan garis. Jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa garis merupakan kumpulan titik-titik yang berjejer dan terhubung secara kontinu. Sedangkan sudut merupakan suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis dengan kedua pangkal sinar garis tertentu bertemu pada satu titik. Namun, kedua sinar garis itu adalah kaki-kaki sudut dan juga tidak dipertemukan kedua pangkal sinar garis. Selain itu, untuk jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya dapat dibedakan menjadi sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Sehingga hubungan antar sudut meliputi sudut yang sehadap, sudut yang bertolak belakang, sudut yang sepihak, sudut yang luar sepihak, sudut yang dalam berseberangan, dan juga luar berseberangan. Sebagai calon guru, kita harus dapat memahami materi tentang sudut dan garis ini. Untuk itu, kita harus mempelajarinya agar kelak dapat mengajarkan pada peserta didik. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh. Bapak ucapan terima kasih kepada kelompok 1, penilaian Bapak bagus, udah runut, pembagian materinya, seperti itu, moderatornya santai, serius, sukses, seperti itu. Mudah-mudahan kelompok 2 lebih bagus lagi dari kelompok 1. Terima kasih atas kedatangannya, teman-teman. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga di rumah. Tetap semangat mengikuti perkuliahan online ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Bapak tutup ya. Ya. Terima kasih, Bapak. Bu.